الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-115 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang menyelisihi Rasul, menyimpang dari jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mengetahui petunjuk itu, setelah sampai kepada dia petunjuk itu. Dia menyelisih Rasul setelah dia tahu petunjuk, setelah sampai kepadanya, setelah dia mengerti. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi jalan lain yang dia ikuti, jalan lain yang dia tempuh, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Di satu tempat, dia berada di tempat yang lain. Rasulullah dan para sahabatnya di satu jalan, dia berada di jalan yang lain. Kata-kata man, siapapun dia, semua orang bisa masuk dalam kategori man. Pokoknya siapapun, dari negeri manapun, suku apapun dia, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan jalannya orang-orang yang beriman yang dia tempuh. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini sebagai dalil untuk menyatakan dan memastikan bahwa jalannya para sahabat yang merupakan manusia bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya, mengemban risalah ini, menyampaikan agama ini ke generasi berikutnya. Tentunya sabilul mu'minin, kalau dikatakan sabilul mu'minin, mukmin yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, generasi pertama umat ini. Oleh karena itu, Rasulullah dan para sahabatnya ini sebagai barometer keberhasilan. Kata Imam Malik, tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi pertama mereka. Karena generasi pertama inilah yang mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang atau generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Inilah orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Kalau mereka ini mau beriman sama seperti imannya kalian, siapa yang diajak bicara pada saat itu? Khitabnya untuk siapa? Tentunya untuk para sahabat. Al-Quran diturunkan pada saat itu, Allah mengatakan, fa in amanu, seandainya orang-orang musyrikin ini, orang-orang kufar ini, Yahudi dan Nasara,
amanu bimithli ma amantum, mau beriman seperti imannya kalian. Imannya kalian siapa? Pada saat turunnya ayat ini, imannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh telah beriman dan telah mendapat hidayah mereka. Baik, wa may yushaqiqir rasulah, siapa yang menentang, berpaling dari Rasul, dari jalan beliau, setelah nampak oleh dia petunjuk itu, telah sampai kepada dia hidayah itu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tapi dia berpaling, justru dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Kalau begini modelnya, nuwallihi ma tawalla, sekalian kami palingkan dia kemana mereka mau berpaling. Baik. Kemana mereka mau berpaling, Allah membiarkan dia, Allah tidak menolong dia. Nuwallihi ma tawalla. Baik. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan siapa yang telah sampai padanya petunjuk, telah diingatkan, dia tahu kebenaran, kemudian dia tidak mau mengambilnya dan tidak mau mengamalkannya, maka dia akan mengikuti dan mengamalkan kebalikannya. Dia akan disibukkan dengan kejelekan. Baik. Dia akan bersama dengan kesesatan. Ketika peluang untuk mendapatkan kebaikan itu sudah ada di mata dia, di hadapan mata dia, ada kesempatan, ada kemampuan, tapi dia membiarkannya, tidak mengambilnya, tidak mengamalkannya, maka dia akan disibukkan dengan kejelekan-kejelekan. Seperti ini. Nuwallihi ma tawalla. Sampai dia petunjuk, sampai padanya petunjuk, dia mengerti, dia paham, tapi dia tidak mengamalkan. Justru jalannya orang-orang yang bukan mukmin yang dia ikuti. Sekalian kami palingkan dia, kemana mereka mau berpaling. Wa nuslihi jahannam. Akan tetapi di hari kiamat nanti kami akan bakar dia dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Ayat ini dan ayat yang lainnya dijadikan oleh para ulama kita sebagai dalil ittiba'u manhajis salaf. Apa yang kita jalani itulah yang mestinya kita jalani, jangan yang lain. Barakallahu fikum. Adapun yang lain, untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengikuti jalannya salafus saleh. Baik, jalannya salafus saleh yang harus dia ikuti. Karena hanya dua, generasi sahabat dan orang-orang yang mau mengikutinya. Allah telah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mau mengikuti generasi ini dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini dalil sekali lagi dari sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita kembali, barakallahu fikum, ke salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa yang mereka jadikan, apa yang mereka lakukan dan itu merupakan ibadah, maka kita lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dan kapan mereka tidak pernah melakukan itu sebagai satu ibadah, maka jangan pernah kita melakukannya. Kemudian Allah mengingatkan tentang masalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini sangat mengerikan. Ini ancaman yang luar biasa. Allah mengatakan innallaha, takkid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Yakni kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik ini, tidak tobat dia dari kesyirikannya kemudian mati. Adapun kalau di dunia dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, banyak di antara mereka dulunya adalah sebagai penyembah berhala, penyembah patung, penyembah kuburan. Tapi mereka mengikuti Rasulullah SAW dan meninggalkan sesembahan itu. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun menjadi sebaik-baik umat ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi siapapun dia, kalau dia membawa dosa syirik ke alam akhirat, maka tidak akan ada ampunan untuknya. Tidak ada ampunan untuknya. La haula wala quwwata illa billah. Sangat-sangat mengerikan. Baik. La yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik dari dosa-dosa besar bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa mencuri, dosa zina, dosa dusta, dosa apa saja dari dosa-dosa selain dosa syirik. Dosa-dosa besar, dia mati dalam keadaan belum taubat dia dari dosa-dosa ini, maka tahtal masyiah namanya. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk dia diadab dia sampai bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni dia tanpa dia diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum. Tapi dosa syirik, Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan mengampuninya kalau dia masuk ke alam akhirat dalam keadaan membawa dosa ini. Sangat-sangat mengerikan, sangat berbahaya. Maka bersihkan ketauhidan kita dari noda-noda syirik, syirik besar dan syirik kecil. Barakallahu fikum. Syirik besar dan syirik kecil hendaknya kita jauhkan diri daripadanya. Baik, kita hendaknya meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia sangat tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Mensederajatkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha tinggi dengan makhluknya yang serba kekurangan, keterbatasan. Barakallahu fikum. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mau menyamakan Allah sebagai pencipta dengan ciptaannya. Subhanallah, ini menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Tidaklah mereka menghargai Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang semestinya. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya, atau makhluk apa saja, mau disamakan dengan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna. La hawla wala quwata illa billah. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dia telah zalim dengan kezaliman yang sungguh luar biasa. Baik. Subhanallah. Ini dua ayat ini mengingatkan kita, pertama tentang masalah ittiba'us salaf, barakallahu fikum, dengan ancaman siapa yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia dipalingkan kemanapun mereka mau berpaling. Namanya istidraj. Barakallahu fikum. Kata Allah, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Baik. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan aku dengan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum, maka kami istidraj mereka. Berikan tenggang waktu sementara untuk mereka bersenang-senang
Begitu mereka bersenang-senang, kami adab dia dengan secara tiba-tiba. La haula wala quwata illa billah. Dari kondisi yang mereka tidak sangka-sangka bahwa mereka akan diadab pada saat itu. Kemudian yang kedua tentang masalah kesyirikan, Allah telah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Siapapun yang mati dalam keadaan membawa dosa ini. Tapi kalau dia sempat tobat sebelum matinya, maka Allah Maha mengampun. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Barakallahu fikum. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.